Kamu merasa sudah melakukan semuanya dengan benar. Kamu bangun tengah malam, menangis sampai sesak, dan menyebut namanya dalam setiap helaan napasmu. Tapi lihat kenyataannya sekarang. Hidupmu masih di tempat yang sama, masalahmu masih itu-itu saja, dan pintu yang kamu ketuk berkali-kali tetap tertutup rapat. Kamu mulai bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan doamu? Atau mungkin Tuhan memang sedang mengabaikanmu karena kamu tidak cukup layak untuk bahagia. Berhenti bersikap seolah kamu adalah korban paling menderita di dunia ini. Masalahnya bukan pada doamu yang tidak sampai, tapi pada mentalmu yang terlalu rapuh untuk menunggu. Kamu ingin jawaban instan seperti memesan makanan lewat aplikasi. Kamu lupa bahwa iman itu bukan tentang mendapatkan apa yang kamu mau saat kamu mau, tapi tentang tetap percaya saat semua bukti di depan matamu mengatakan bahwa harapan itu sia-sia. Sekarang jujurlah, apakah kamu benar-benar beriman, atau kamu hanya sedang bernegosiasi dengan Tuhan agar keinginanmu segera terwujud? Realitanya, banyak dari kita yang mengira bahwa doa adalah mesin otomatis. Kita masukkan permintaan, lalu kita tunggu hasilnya keluar. Saat hasilnya tidak muncul sesuai jadwal yang kita buat sendiri, kita mulai merasa dikhianati oleh takdir. Kita merasa sudah cukup berkorban, sudah cukup menderita, dan sudah cukup bersabar. Padahal, standar sabar menurutmu dan standar sabar menurut penciptamu itu jauh berbeda. Kamu baru menunggu 1 tahun sudah merasa paling tersiksa, sementara ada orang yang menunggu 10 tahun tanpa pernah sekalipun mengeluh. Kesalahan terbesarmu adalah mengukur kasih sayang Tuhan hanya dari pengabulan doa. Kamu merasa dicintai kalau keinginanmu terwujud, dan merasa dibenci kalau keinginanmu tertunda. Ini adalah bentuk kesombongan yang terbungkus dalam doa. Kamu merasa lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupmu daripada Dia yang menciptakanmu. Kamu memaksakan kehendakmu, lalu saat itu tidak terjadi, kamu menyalahkan keadaan dan merasa dunia tidak adil padamu. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan saat kamu melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu minta, padahal kamu merasa lebih keras berjuang. Kamu melihat mereka tertawa, sementara kamu masih berkutat dengan air mata yang sama. Di titik ini, husnuzan bukan lagi sekadar kata-kata indah di buku agama, tapi menjadi perjuangan berdarah-darah. Menjaga prasangka baik saat hidupmu hancur adalah level tertinggi dari sebuah keyakinan. Itu adalah momen di mana kamu dipaksa memilih antara tetap percaya atau menyerah pada keputusasaan. Kamu mungkin merasa sudah berada di titik nadir. Kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi tidak ada satupun yang kembali padamu. Namun, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin yang sedang dibersihkan bukan keadaanmu, tapi hatimu? Mungkin ada kesombongan yang harus dikikis, ada ketergantungan pada manusia yang harus diputus, atau ada ego yang harus dihancurkan sampai habis. Tuhan tidak sedang menghukummu, Dia sedang membentukmu agar kamu tidak hancur saat nanti semua keinginanmu benar-benar dikabulkan. Banyak orang yang hancur justru setelah doanya dikabulkan karena mereka tidak siap secara mental. Mereka mendapatkan harta tapi kehilangan arah, mereka mendapatkan jabatan tapi kehilangan integritas. Itulah alasan mengapa ada jeda yang menyiksa antara doa dan jawaban. Jeda itu bukan untuk menyiksamu, tapi untuk memastikan bahwa saat jawaban itu datang, kamu sudah menjadi versi dirimu yang paling dewasa dan paling rendah hati. Kamu sedang dipersiapkan, bukan sedang diabaikan. Jangan tertipu oleh rasa lelahmu. Lelah itu manusiawi, tapi menjadikan lelah sebagai alasan untuk berprasangka buruk adalah kesalahan fatal. Kamu mulai membandingkan garis waktu hidupmu dengan orang lain, seolah-olah hidup ini adalah lomba lari. Kamu lupa bahwa setiap orang punya musim yang berbeda.
Ada yang mekar di musim semi, ada yang baru berbuah di musim dingin. Memaksa dirimu mekar saat musimmu belum tiba hanya akan membuatmu stres dan merasa gagal. Pada akhirnya, ujian sebenarnya bukan terletak pada apakah doamu dikabulkan atau tidak. Ujian sesungguhnya adalah seberapa lama kamu mampu bertahan dalam ketidakpastian tanpa kehilangan rasa percaya. Apakah kamu tetap akan bersujud saat tidak ada satupun jawaban yang datang? Ataukah kamu hanya akan menyembahnya saat semua keinginanmu terpenuhi? Disinilah kejujuranmu diuji. Apakah kamu mencintai Sang Pemberi? Atau kamu hanya mencintai pemberiannya saja? Bayangkan seorang mahasiswa tingkat akhir yang sudah mengirimkan puluhan lamaran kerja setiap hari. Dia bangun pagi dengan semangat, merapikan berkas, dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar segera mendapat panggilan. Namun, bulan berganti bulan, dan kotak masuk emailnya tetap kosong. Dia mulai melihat teman-teman seangkatannya mengunggah foto kantor baru mereka di media sosial dengan caption yang menginspirasi. Di saat itulah, rasa sesak itu muncul, rasa tidak berguna yang menghantui setiap malam sebelum tidur. Dia mulai mempertanyakan semua usahanya. Dia merasa sudah belajar dengan giat, sudah mengambil banyak kursus, dan sudah berdoa sampai menangis. Tapi kenapa pintu itu tidak kunjung terbuka untuknya? Dia mulai merasa ada yang salah dengan dirinya, atau mungkin Tuhan memang tidak menginginkannya sukses. Dia mulai menarik diri dari pergaulan karena malu jika ditanya sudah kerja di mana. Setiap notifikasi ponsel yang masuk hanya memberikan harapan palsu yang berakhir dengan kekecewaan mendalam. Atau lihatlah seorang ibu yang setiap hari mengurus rumah tangga dengan segala kelelahannya. Dia hanya meminta satu hal sederhana, yaitu agar anak-anaknya tumbuh menjadi orang baik dan rumah tangganya harmonis. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Konflik dengan pasangan terjadi hampir setiap hari, dan anak-anaknya mulai sulit diatur. Dia merasa sudah melakukan semua pengorbanan, memberikan seluruh waktunya, dan tidak pernah berhenti mendoakan keluarganya di setiap sujud terakhirnya. Dia sering bertanya dalam hati, kenapa hidupnya terasa begitu berat padahal dia hanya ingin memberikan yang terbaik. Dia merasa lelah secara fisik dan mental, namun tidak punya tempat untuk mengadu. Setiap kali dia mencoba untuk bersabar, ada saja masalah baru yang datang menghantam. Dia merasa doanya hanya memantul di langit dan tidak pernah sampai ke telinga Sang Pencipta. Dia merasa sendirian dalam perjuangannya, meski ada orang-orang di sekitarnya. Lalu ada seorang pekerja keras yang sudah bertahun-tahun menabung untuk membangun rumah impian bagi orang tuanya. Dia bekerja lembur, menghemat setiap rupiah, dan selalu menyelipkan doa agar impian itu segera terwujud. Namun, tepat saat tabungannya hampir cukup, musibah datang menghantam. Ada anggota keluarga yang sakit keras dan seluruh tabungannya habis dalam sekejap untuk biaya pengobatan. Dia harus kembali ke titik nol, sementara usianya terus bertambah. Dia berdiri di depan cermin dan bertanya, apa salahku sampai semua ini terjadi? Dia merasa sudah menjadi anak yang berbakti dan hamba yang taat. Tapi kenapa kenyataan justru memberikan pukulan yang begitu telak? Dia merasa dikhianati oleh harapan yang dia bangun sendiri. Di titik ini, dia merasa bahwa husnuzan adalah hal yang mustahil dilakukan karena luka yang dirasakannya terlalu nyata dan terlalu perih. Namun, coba kamu renungkan kembali dengan kepala dingin. Apakah benar semua kehilangan itu adalah sebuah hukuman, atau justru sebuah perlindungan? Mungkin tabungan yang habis itu menyelamatkanmu dari sifat sombong yang mulai tumbuh. Mungkin kegagalan mendapat kerja itu menjauhkanmu dari lingkungan kantor yang beracun yang bisa menghancurkan mentalmu. Seringkali,
Tuhan mengambil sesuatu yang kita cintai untuk memberi ruang bagi sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Kesadaran ini tidak datang dengan cepat, dia datang perlahan melalui rasa sakit. Saat kamu berhenti memaksakan kehendakmu dan mulai menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari rencanamu, disitulah bebanmu mulai terangkat. Kamu mulai sadar bahwa tidak semua pintu yang tertutup adalah penolakan. Beberapa pintu sengaja dikunci agar kamu mencari jalan lain yang lebih aman dan lebih berkah. Kamu mulai berhenti melihat ke samping dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Perubahan energi terjadi saat kamu berhenti bertanya kenapa ini terjadi padaku, dan mulai bertanya apa yang ingin Tuhan ajarkan padaku melalui ini. Kamu mulai melihat bahwa kekuatanmu bukan terletak pada kemampuanmu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi pada kemampuanmu tetap berdiri tegak saat semua keinginanmu dipatahkan. Kamu mulai menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Kamu tahu bahwa selama kamu masih bernapas, kesempatan itu masih ada, hanya saja waktunya bukan sekarang. Ini bukan tentang optimisme buta yang mengatakan semua akan serius saja secara ajaib. Ini tentang keberanian untuk tetap berjalan meski kakimu berdarah. Kamu mulai menerima bahwa hidup bukan tentang hasil akhir, tapi tentang kualitas hubunganmu dengan penciptamu saat kamu tidak memiliki apa-apa. Kamu mulai merasa cukup dengan apa yang ada, sambil tetap berusaha tanpa harus terobsesi pada hasil. Disinilah kamu menemukan arti sebenarnya dari husnuzan. Sekarang, hapus air matamu dan berhenti mengasihani dirimu sendiri. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu merasa sedih. Berhenti menjadi hamba yang hanya mau menyembah saat semua keinginan dikabulkan. Jika kamu ingin perubahan besar dalam hidupmu, mulailah dengan mengubah caramu memandang takdir. Jangan biarkan rasa kecewa mengubahmu menjadi pribadi yang pahit dan penuh kebencian terhadap hidup. Bangun dari tempat tidurmu, rapikan pakaianmu, dan kembali berjuang dengan cara yang lebih cerdas. Jangan hanya berdoa tanpa usaha, tapi jangan juga berusaha tanpa melibatkan Tuhan. Jika pintu di depanmu masih tertutup, jangan hanya menangis di depannya. Cari pintu lain, bangun pintu baru, atau tunggu dengan martabat yang tinggi. Tunjukkan bahwa imanmu tidak tergoyahkan hanya karena sebuah penundaan. Kamu jauh lebih kuat dari rasa putus asamu. Ingat, jawaban dari doamu mungkin tidak berbentuk benda atau statis, tapi berbentuk ketenangan hati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan sampai kamu kehilangan akhiratmu hanya karena terlalu terobsesi dengan dunia yang sementara ini. Tetaplah berprasangka baik, tetaplah berusaha, dan biarkan waktu yang menjawab semuanya. Sekarang bergeraklah, karena doa tanpa akse adalah hayalan, dan akse tanpa doa adalah kesombongan.